Bayangkan sebuah negara yang mencoba menekan negara lain bukan dengan tank, bukan dengan rudal, tetapi hanya dengan sanksi ekonomi, embargo, pemutusan hubungan, dan pembekuan aset. Di atas kertas ini terdengar seperti alat yang sangat rapi dan elegan. Sebuah peluru tanpa darah untuk memaksa suatu perubahan. Namun pada kenyataannya, sanksi ini seringkali gagal. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sanksi berupa boikot, pembekuan aset, dan pemutusan bantuan ini seringkali gagal ketika ingin melemahkan negara lain? Nah, mari kita bahas pada video berikut ini. Nah, di dalam buku The Sanction Paradox yang ditulis oleh Daniel W. Drezner mengungkap rahasia yang tidak banyak dibicarakan orang, bahwa efektivitas sanksi justru berbanding terbalik dengan siapa yang menjadi targetnya. Di dalam buku ini, Drezner menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan, sesuatu yang ia sebut sebagai paradoks sanksi. Ketika negara pengirim dan target adalah musuh, maka sanksi memang lebih sering digunakan. Tetapi bagaimana hasilnya? Ya, hampir selalu mengecewakan. Mengapa mengecewakan? Karena negara target sudah tahu, jika mereka mengalah sekarang, ia akan membuat terlihat lemah di konflik-konflik berikutnya. Dan bagi musuh, tampak lemah adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Namun sebaliknya, ketika sanksi itu digunakan terhadap negara-negara sekutu mereka, hasilnya justru lebih baik dan lebih efektif. Sekutu tidak terlalu khawatir akan konflik-konflik di masa depan, sehingga mereka dengan lebih mudah bersedia memberikan konsesi atau apa yang diinginkan oleh negara tertentu tadi. Inilah paradoksnya. Sanksi paling sering dijatuhkan kepada negara-negara musuh, tetapi paling efektif jika sanksi itu digunakan terhadap negara-negara sekutu. Contohnya ketika PBB memberikan sanksi terhadap Irak pada tahun 1990-an, sanksi ini merupakan sanksi yang sangat keras dan didukung oleh banyak negara ketika itu. Dan sanksi ini mampu memukul ekonomi Irak hingga setengah dari kekuatan sebelumnya. Akan tetapi Saddam Hussein yang menjadi presiden ketika itu tidak mau menyerah, kecuali ketika ada ancaman militer yang sangat nyata yang dirasakan oleh masyarakat Irak. Lalu kita bandingkan dengan kasus lain ketika Amerika Serikat memberikan sanksi kepada Israel dengan memberikan tekanan kepada Israel pada tahun 1991 sampai 1992. Hanya dengan menunda memberikan pinjaman saja, Washington berhasil mendorong perubahan kebijakan besar dan membuka jalan bagi proses perdamaian di Timur Tengah. Nah, dengan demikian tidak ada ancaman perang, tidak ada koalisi yang besar, hanya dengan tekanan ekonomi kepada negara sekutu, maka tujuan utama atau target dari negara tersebut bisa tercapai. Nah, rekan-rekan sekalian, Drezner dalam hal ini menunjukkan bahwa sanksi bukan hanya soal angka ekonomi. Ia adalah permainan persepsi, reputasi, dan ekspektasi jangka panjang. Negara yang merasa akan sering berselisih di masa depan akan lebih memilih bertahan, bahkan di tengah kerugian yang besar sekalipun. Negara yang merasa aman atau dekat dengan negara-negara
adidaya atau negara yang kuat, seperti negara sekutu, mereka akan lebih mudah untuk bernegosiasi dan memberikan konsesi seperti apa yang diinginkan oleh negara tersebut. Jika kita melihat berita tentang embargo, boikot, atau blokade, kita perlu bertanya terlebih dahulu, apakah negara yang dijadikan target ini musuh atau sekutu? Karena jawabannya akan sering menentukan apakah sanksi itu akan berhasil atau hanya menjadi simbol kemarahan politik semata. The Sanction Paradox mengingatkan kita bahwa kekuatan ekonomi tidak selalu berarti kekuatan diplomatik. Sanksi adalah hal yang rumit yang kadang-kadang berhasil dan kadang juga justru akan menjadi memperburuk situasi, bisa meningkatkan eskalasi konflik atau sebaliknya. Dan pada akhirnya negara mungkin akan harus memilih antara tekanan ekonomi yang terbatas atau konflik yang lebih besar di masa yang akan datang. Nah, jika teman-teman setuju dengan pendapat listener atau ada kasus yang lain atau pengalaman yang lain di dalam hal embargo atau sanksi-sanksi di dalam perpolitikan internasional, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dan jangan lupa di share, like, dan subscribe untuk kemajuan channel YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.